Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita dari siswa SMA N 1 Brimo akan menjelaskan tentang senyawa, asam, dan basa. Apa sih pengertian asam dan basa itu? Asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen dalam larutan, sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida dalam larutan. Asam dan basa dapat bereaksi menghasilkan air serta senyawa ionik garam. Jadi saya akan menjelaskan sifat-sifat asam dengan sifat-sifat basa. Sifat-sifat asam yaitu asam yang kuat jika kena kulit akan terasa pedih. Selain itu dapat merusakkan. Sifatnya korosif yang mudah disebabkan ketika terkena besi atau logam. Mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan sifat-sifat basa terasa licin jika terkena kulit. Yang kedua, menghantarkan arus listrik. Yang ketiga, kalau dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida atau OH-. Yang keempat, mengubah lakus merah menjadi biru. Yang kelima, menetralkan larutan asam. Senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penggunaan asam sebagai pengawet makanan, sebagai pemberi cita rasa masakan, dapat menghilangkan noda pada kain, sebagai air aki mobil, sebagai zat aditif atau penyedap rasa. Jadi kegunaan zat asam kegunaan senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, basa sering digunakan sebagai bahan pembuatan sampo bersama-sama dengan lemak atau minyak. Selain itu, di bidang kesehatan, aluminium hidroksida digunakan sebagai bahan obat sakit perut. Magnesium hidroksida untuk bahan obat cacar. Saja bahaya senyawa asam. Asam sulfat akan menimbulkan iritasi yang parah jika terkena jaringan tubuh. Jika tertelan, bahan kimia ini membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menimbulkan kematian. Sedangkan bila masuk ke mata, asam sulfat bisa menyebabkan kebutaan. Apa saja bahaya senyawa basa? Akan menimbulkan iritasi pada mata, dapat membuat mata pedih. Kemudian contoh bahan-bahan yang bersifat asam yang pertama adalah aki mobil. Resep kerja pada aki mobil yang bersifat asam adalah cairan pada aki mobil yang bermuatan H2SO4 asam sulfat akan pecah menjadi 2 ion hidrogen. Nah, dua ion hidrogen itu adalah ion yang bersifat positif dan negatif. Kemudian nomor 2 cuka. Dan ketiga, buah-buahan yang rasanya masam. Ini contohnya adalah jeruk, nanas, dan tomat. Kemudian nomor 4 adalah sabun mandi. Itu adalah bahan-bahan yang bersifat basa. Sabun mandi bersifat basa, kemudian deterjen, pemutih pakaian, sabun cuci, pasta gigi, pembersih lantai, dan soda kue. Pengertian asam dan basa itu, asam merupakan zat yang menghasilkan ion hidrogen dalam larutan, sementara basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida dalam larutan. Asam dan basa dapat bereaksi menghasilkan air serta senyawa ionik garam. Sifat asam yaitu asam yang kuat jika kena ke kulit akan terasa perih. Selain itu dapat merusak kayu. Sifatnya korosif yang membuat karatan ketika terkena besi atau logam. Mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Sedangkan sifat basa pertama terasa licin jika terkena kulit. Yang kedua menghantarkan arus listrik. Yang ketiga kalau dilarutkan dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Sedangkan yang keempat mengubah lakus merah menjadi biru. Yang kelima menetralkan larutan asam. Senyawa asam dalam kehidupan
digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pengawet makanan, sebagai pemberi cita rasa masakan, dapat menghilangkan noda pada kain, sebagai air api mobil, sebagai zat aditif atau penyedap rasa. Kegunaan senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, basa sering digunakan sebagai bahan pembuatan sampo bersama-sama dengan lemak atau minyak. Selain itu, di bidang kesehatan, aluminium hidroksida digunakan sebagai bahan obat sakit perut. Magnesium hidroksida untuk bahan obat penyakit. Saja bahaya senyawa asam. Asam sulfat akan menimbulkan iritasi parah jika terkena jaringan tubuh. Jika tertelan, bahan kimia ini bisa membakar mulut dan tenggorokan, merusak lambung, dan bahkan menimbulkan kematian. Sedangkan bila masuk mata, asam sulfat bisa menyebabkan kebutaan. Apa saja bahaya senyawa basa? Akan menimbulkan iritasi pada mata, dapat membuat mata bedih. Kemudian contoh bahan-bahan yang bersifat asam yang pertama adalah mobil. Saja pada aki mobil adalah cairan yang mengandung H2SO4 asam sulfat akan pecah menjadi dua ion hidrogen yang berbeda. Nah, dua ion hidrogen yang berbeda itu terdiri dari ion hidrogen negatif dan ion hidrogen positif. Yang kedua adalah cuka. Kemudian buah-buahan yang rasanya masam, contohnya jeruk, nanas, dan tomat. Kemudian untuk contoh-contoh bahan yang bersifat basa adalah sabun cuci, sabun mandi, deterjen, pemutih pakaian, sabun cuci, pasta gigi, pembersih lantai, dan soda kue. Sekian dari sosialisasi dari kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.